Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irgaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa qaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita memperbanyak bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menampakkan nikmat-Nya kepada kita semua, baik di dunia ini secara materi, lebih-lebih nanti di akhirat, yaitu pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan daripada siksaannya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Selanjutnya marilah kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selawat yang kita kirimkan kita dapat dan mampu mendapatkan syafaat, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari adalah yaitu 24 jam. Tidak ada di antara waktu tersebut adalah yang masuk waktu naas atau waktu celaka atau waktu tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 hari dalam satu minggu, dan tidak ada hari-hari itu adalah hari yang celaka, hari yang naas atau hari yang tidak baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan di dalam satu tahun. Dari 12 bulan ini adalah tidak ada yang dinamakan bulan yang naas atau bulan yang celaka atau bulan
tidak baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adalah yaitu Allah menciptakan 12 bulan dalam satu tahun. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang namanya bulan haram, yaitu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Rajab. Di antara 4 ini adalah yaitu bulan Zulqa'dah atau Zulqa'dah. Di antara kita biasa yang memberi nama bulan Zulqa'dah ini adalah bulan yaitu bulan Cibi. Kenapa dia katakan bulan Cibi? Karena katanya Cibi 2 al-Lebaran 2 dikit, yaitu al-Lebaran Ramalan di bulan Syawal dan al-Lebaran yaitu Idul Adha di bulan Dzulhijjah. Maka dikatakanlah dia Zulqa'dah adalah bulan yaitu bulan Cibi. Namun pemahaman kita banyak yang salah paham terhadap bulan Zulqa'dah ini. Dia mengatakan bulan Cibi adalah termasuk bulan yang jelek atau bulan yaitu yang tidak baik. Maka banyak orang tidak mau melaksanakan pernikahan di bulan Cibi ini, Zulqa'dah. Banyak orang yang tidak mau naik rumah baru di bulan Cibi atau bulan Zulqa'dah ini. Banyak orang yang tidak mau melaksanakan hal-hal atau adalah yaitu kebaikan di dalam bulan Cibi ini katanya adalah bulan tidak baik. Padahal tadi dikatakan bahwa dari 12 bulan itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang tidak baik, bahkan tidak ada bulan naas yaitu bulan celaka. Jemaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perlu kita yakinkan bahwa segala sesuatu yang akan terjadi di permukaan bumi ini adalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik tidaknya sesuatu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursinya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana inda dzanni abdi." Ya lo iya na subhanahu wa ta'ala, oh kira-kira anakku. Saya adalah Allah berada pada sangkaan hamba saya. Kalau ia menyangka saya adalah baik, maka saya adalah baik. Kalau dia menyangka saya zalim kepada saya adalah dengan jelek, maka saya adalah jelek. Dalam artian adalah yaitu tergantung dari keyakinan kita menghadapi sesuatu hal. Sakit sehatnya seseorang bukan karena yaitu disebabkan namanya. Sudah lama namanya dipakai Muhammad ini, tapi dia selalu sakit, maka dia katakan pindahkan namanya menjadi namanya ini karena adalah selalu sakit. Sehat tidaknya seseorang tidak ada hubungannya dengan nama. Rumahnya adalah tidak baik katanya ditinggali. Kenapa? Karena jangan itu salah taruh posipolana. Dia nama kelon posipolana. Kalau rumah kayu mungkin bisa kita tentukan posipolanya. Rasa banggaan diri ditentukan. Rumah batu dia mau posisinya. Bukan karena posibola salah ditempatkan, akhirnya orang selalu sakit di penghuninya itu. Tetapi itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Wahai Muhammad, rupa tauhid yang umat sallallahu la yusibana illa ma kataballahu lana. Dia nak kena kisah di musibah illa ma kataballahu lana. Sangat indah kurang ini dapat tentu bahwa Allah Ta'ala di azalinya sebelum kita lahir di dunia ini, bahwa pada waktu
kebaikan adalah illa ma kataballahu lana, sudah ditentukan oleh Allah kepada kita. Untuk itu huwa maulana, dia Allah yaitu pengampun atau pemimpin kita. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Qul wa ta'ala ya Rabbumma sallallahu bertawakal kepadanya, artinya semua urusan kita orang mukmin, orang muslim adalah serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat lain disebutkan bahwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kala apa yang kita benci itu adalah huwa khairul lakum, adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan kadang-kala apa yang kita sukai adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jelek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi di alam ini. Wa antum la ta'lamun, dan kalian manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi sebentar, apa yang akan terjadi besok, dan apa yang akan terjadi bulan depan, apa yang akan terjadi tahun depan, dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu adalah segala urusan kita marilah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat tauhid perlu kita tetapkan. Kalimat yaitu keyakinan kita perlu kita adalah kuatkan. Kalimat iman dalam hati kita sekali kita mengucapkan la ilaha illallah sampai kita meninggal adalah la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian yaitu meninggal dunia mati kecuali dalam keadaan muslim, menyerahkan diri, kecuali karena la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu adalah kita lahir karena la ilaha illallah. Kita beraktivitas dalam hidup ini karena la ilaha illallah. Kita kembali kepada Allah meninggal dunia karena la ilaha illallah. Kita lahir karena la ilaha illallah. Kita yakinkan, kita bayangkan anak-anak yang lahir dari kandungan ibunya. Kadang anak itu kalau sehat, dia adalah lahir dalam beratnya yaitu 4 kilo. Kalau anak itu lahir dalam keadaan sehat dan besar, kita yakinkan, kita bayangkan bagaimana besarnya, yaitu adalah bagaimana besarnya dan bagaimana luasnya jalan yang ditempati anak yang lahir ke dunia ini, yaitu lahir 4 kilo, jalannya begitu kecil, namun karena la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beraktivitas dalam hidup kehidupan dunia ini, semua usaha kita, semua adalah yaitu aktivitas kita, mari kita dasari dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali meninggal dunia, kembali menghadap kepada Allah, tiada lain karena la ilaha illallah, la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah? Yaitu yang pertama, la ma'budu bihaqqin. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali yang benar adalah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita janganlah melakukan sesuatu hal yang bisa merusak akidah kita, yang bisa merusak keyakinan kita, iman kita. Apa itu adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menghabiskan pahala-pahala amal saleh dan perbuatan kita lakukan apabila ibadah itu didasari atau dicampur adukkan dengan perbuatan musyrik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la inna ahbata la yashtabakanna
Nah, tadi apa kata Ta'ala, niscaya kita tidak akan mendapatkan kesehatan. Yang ketiga adalah la razika illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yaitu sandro di surga, bukan sandro di sana yang memberikan rezeki kita, tetapi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib berusaha ketentuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah la syarbiha illallah, tidak ada yang memberi kesehatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah-jemaah yang dimuliakan Allah wa Ta'ala, untuk itu sebagai kesimpulan bahwa segala urusan kita marilah kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas kita apapun bentuknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita beribadah dan beramal saleh, setelah itu berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira inilah apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua dan lebih meyakinkan bahwa segala sesuatunya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita akan selamat di dunia ini dan selamat nanti di akhirat, insyaallah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu